Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Putri Alifania Sulihah bisa kembali menyapa Anda semua dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu peran Bawaslu dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024. Dan tentunya kita tidak sendiri, telah hadir bersama kita narasumber kali ini yaitu Bapak Badruzaman SPDI. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen, Koordinator Divisi Pencegahan Humas dan Parmas. Selamat datang Pak Badrus, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak, sehat ya Pak, semangat selalu Pak. Ya. Mungkin sahabat pemilih ada yang penasaran siapa sih Pak Badrus ini? Nah Pak Badrus, boleh dong Pak diceritakan pengalaman Bapak nih sampai akhirnya terjun ke dunia penyelenggaraan pemilu. Monggo Pak. Ya, saya terjun ke dunia kepemilihan itu sejak tahun 2017 ya. Waktu itu Panwas Kabupaten untuk mengawasi pilihan Gubernur Jawa Tengah. Baik Pak. Kemudian ikut mendaftar lagi di Bawaslu Kabupaten Kebumen tahun 2018. Jadi belum selesai waktu itu tahapan pemilihan gubernur ya. Ya. Kemudian jadi sampai tahun 2023 kemudian mendaftar kembali untuk periode 2023 Kedua, ya. sampai 2028. Oh, baik Pak. Itu Mbak Putri. Nggih. Wah menarik sekali ya sahabat pemilih, Pak Badrus ini ternyata sudah lama berkiprah di dunia penyelenggaraan pemilu. Tentunya banyak pengalaman berharga yang bisa kita petik. Nah sebelum masuk lebih jauh terkait peran Bawaslu dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024, mari kita mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Nah Pak, selama ini kan masyarakat mengetahui Bawaslu ini sekedar pengawasan ya Pak ya. Nah bisa dijelaskan nggak Pak sebenarnya peran Bawaslu ini seperti apa sih Pak, terutama dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 kemarin? Baik Mbak Putri, sesuai namanya ya Badan Pengawas Pemilihan Umum gitu. Jadi kalau sesuai namanya ya mengawasi pemilihan umum. Iya. Ya. Tapi pemilihan kepala daerah atau yang selama ini kita kenal sebagai pemilihan gitu ya, itu juga masuk ke dalam tugas pengawasan Bawaslu. Meskipun di dalamnya ada pemilihan ya, pemilihan kepala daerah gitu. Jadi secara nama memang ya kesannya hanya Mengawasi gitu. saja, iya. Tapi di turunan Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang 10 tahun 2016 begitu ada peraturan Bawaslu ya. Peraturan Bawaslu diantaranya adalah peraturan tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Itu untuk pemilu, kemudian peraturan Bawaslu tentang pengawasan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota itu untuk pemilihan ya. Jadi itu turunan di bawah undang-undang gitu. Pertama mengawasi seluruh penyelenggaraannya Mbak Putri. Iya Pak. Jadi penyelenggaraannya itu tidak hanya secara teknis yang diatur dengan peraturan KPU tentang teknis penyelenggaraan atau pelaksanaannya ya, karena itu berkaitan dengan tahapan. Tapi di Perbawaslu kami itu setelah Perbawaslu pengawasan penyelenggaraan, kemudian ada Perbawaslu yang mengatur soal pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses. Kemudian ada Perbawaslu yang mengatur soal penanganan pelanggaran, ya jadi ini urut. Kemudian ada peraturan Bawaslu yang mengatur secara teknis untuk ini kewenangan lagi kuasi peradilan yaitu penyelesaian sengketa proses. Yang terakhir ada peraturan Bawaslu yang mengatur soal posisi Bawaslu dalam memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi 5 hal tadi tersebut itu amanah konstitusi, perintah perundangan, tugas pengawasan penyelenggaraan Bawaslu secara umum ya. Jadi tidak hanya mengawasi Mbak Putri. Ada pencegahan, ada pengawasan, ada penanganan pelanggaran, kemudian ada penyelesaian sengketa proses. Mbak Putri pernah di Bawaslu dipanggil ya untuk diminta keterangan waktu pemilu 2024 ya. Iya, betul. Kemudian yang terakhir adalah pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi ketika ada perselisihan hasil pemilu atau perselisihan hasil pemilihan begitu. Bawaslu posisinya adalah memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Ini sebetulnya sudah lama ya, sejak tahun 2015
sudah ada Perbawaslu-nya yang mengatur soal pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi, kemudian 2013 diperbaiki, kemudian tahun 2023 juga terus diperbaiki soal teknis pemberian keterangan di MK. Saya kira secara umum itu Mbak Putri, jadi kita berangkat dari dasar hukum soal pengawasan di Bawaslu. Oh iya, baik Pak. Nah, berarti Bawaslu ini kan menjalankan tugasnya tidak hanya di hari pemungutan saja ya Pak? Betul. Jadi sebelum pemungutan pun sudah mulai bekerja ya Bawaslu ya Pak ya? Ada peraturan KPU yang mengatur tentang penyelenggaraan, itu sejak itulah secara tahapan Bawaslu juga berkewajiban untuk mengawasi tahapan Mbak Putri. Oh baik Pak. Nah terus bagaimana Bawaslu ini menjalankan fungsi pengawasan itu sejak awal tahapan sampai akhir Pak? Wah ini menarik. Berat ini pertanyaan Mbak Putri. Karena kalau pemilu kan dikoreksi kalau kurang tepat 20 bulan sebelumnya ya tahapan di KPU kan sudah mulai sejak pendaftaran partai politik, kemudian pencalonan atau pendaftaran caleg, kemudian dapil, penentuan dapil, kemudian kampanye, pengadaan distribusi logistik, hari tenang, kemudian pemungutan dan penghitungan, kemudian penetapan perolehan, sampai pengusulan untuk pengesahan pelantikan di Sumpah Janji. Betul. Itu gambaran selama 20 bulan ketika pemilu Bawaslu hadir secara melekat Mbak Putri. Itu yang pertama. Yang kedua karena perintahnya itu adalah sesuai Perbawaslu itu pengawasan penyelenggaraan. Jadi penyelenggaraan ini kan tidak hanya tahapan Mbak Putri. Iya Pak. Tapi tadi Mbak Putri mengatakan dari awal. Jadi dari awal itu Bawaslu memang salah satunya adalah koordinasi dengan para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan. Satu tentunya koordinasi dengan KPU ya, ini KPU yang punya peraturan, kemudian yang menjalankan teknis. Yang kedua pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu memfasilitasi ya, seperti memfasilitasi SDM, tenaga PNS mereka di kantor sekretariat kami sampai ke kepala desa. Kepala desa juga memfasilitasi untuk membentukan PPS dan sebagainya. Betul. Itu para pihak yang terkait langsung dengan penyelenggaraan secara umum. Kemudian kami juga koordinasi dengan para pihak lainnya seperti TNI, Polri, kemudian Bupati yang membawahi kepala desa dan perangkat. Nanti kaitannya dengan kami adalah pengawasan netralitas dari awal. Bahkan di edaran-edaran yang kemarin ya, yang PNS misalnya untuk ASN itu sebelum tahapan dimulai di KPU belum 20 bulan ya. Iya. Itu 20 bulan sebelum pemilu sudah ada edaran bahwa ASN harus netral. Misalnya dalam dukungan bla 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 kegiatan yang mengarah kepada arah dukungan ke calon tertentu, khususnya di pilkada ini ya, ada perseorangan itu kan jauh-jauh hari ya. Itu sudah ada edarannya. Bahkan itu kan sebelum ada PKPU jadwal program terbit biasanya kita sudah koordinasi dengan Sekda dengan Bupati untuk mengawasi itu. Begitu juga dengan netralitas lain ya, seperti ini kalau sudah masuk tahapan seperti lembaga pemberitaan, lembaga penyiaran gitu ya, televisi, radio, kemudian media cetak dan media daring, kita juga awasi. Jadi istilahnya di kami itu pengawasan non tahapan. Jadi pengawasan non tahapan itu yang tidak diatur secara teknis di PKPU, program, jadwal dan kegiatannya di KPU. Jadi di luar itu, karena kenapa kita awasi? Karena amanahnya penyelenggaraan. Jadi secara umum. Di samping itu ada tugas tambahan Mbak Putri, seperti ini juga non tahapan, bahasa kami non tahapan. Misalnya pencegahan dan pengawasan potensi politik uang, kemudian mahar politik ya ketika pencalonan, kemudian lagi media sosial. Ini kan tidak diatur secara detail di PKPU ya. Kita awasi, bahasa kita non tahapan. Begitu Mbak Turi. Jadi konteks penyelenggaraan itu memang luas sekali. Jadi semua hal yang berkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kita awasi semua. Begitu Mbak Turi. Oh baik Pak. Kalau saya mendengarkan dari penjelasan Bapak ini, pengawasan ini tuh lebih ke upaya pencegahan adanya pelanggaran atau untuk penindakan atau seperti apa Pak?
Eh, semuanya Mbak Putri. Jadi Semuanya, mulai dari pencegahan, ya. kemudian setelah kita cegah dengan berbagai upaya, begitu ya. Lalu pengawasan tahapan demi tahapan. Lalu kalau sudah dicegah, sudah diawasi, karena ketika kita pengawasan Dan masih melekat terjadi ya, pelanggaran. sudah diingatkan secara lisan Iya. nggak mau begitu, masih tetap melanggar, potensi melanggar. Lalu kita tindak Mbak Putri, kita tindak dari hasil temuan maupun dari laporan masyarakat penindakan. Kemudian secara administrasi yang lain, karena saya ingat perkataan Pak NHS gitu ya, akademisi dari Undip, Sulu itu kayak tempat sampah gitu ya. Maksudnya adalah ketika peserta dan warga masyarakat pemilih itu ingin mencari keadilan atau mengadu, mengadunya ke Bawaslu. Iya, Gitu. Pak, Jadi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran gitu yang dari 2 pintu, temuan dan laporan masyarakat. Kemudian penyelesaian sengketa proses itu juga kaitannya dengan keadilan para peserta ya, para kompetitor begitu. Kalau ada sesuatu ya mengadunya ke Bawaslu. Begitu Mbak Putri. Baik Pak. Nah kalau pada pemilu atau pemilihan kemarin, langkah-langkah konkret yang sudah disiapkan agar potensi pelanggaran itu bisa ditekan itu apa saja Pak? Macam-macam ya Mbak Putri. Tadi pertama soal pengawasan penyelenggaraan ya secara umum. Jadi kita memberikan himbauan pencegahan itu kalau ke KPU jelas ya agar melaksanakan sesuai aturan. Tapi yang paling penting adalah ke peserta loh Putri. Pesertanya bisa ya. partai politik, bisa Pasangan calon, caleg, tim kampanye. Kalau di pemilihan kepala daerah ya kepada bupati, tim kampanye termasuk juga partai politik. Sebenarnya hampir sama antara pemilu dan pilkada model pencegahannya Mbak Putri. Jadi pencegahan yang kami lakukan ke berbagai stakeholder, termasuk misalnya netralitas ASN TNI Polri gitu ya. Kemudian independensi lembaga penyiaran, lembaga pemberitaan, termasuk kepala desa perangkat itu, kita kasih pencegahan himbauan dalam bentuk tertulis. Itu satu. Ya karena di Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada kan ada pasal-pasal yang melarang ya, pasal larangan atau pasal-pasal sanksi. Biasanya pencegahan kami isi surat tertulisnya adalah mencantumkan pasal larangan dan sanksinya. Larangan bagi partai politik misalnya atau peserta apa saja kita cantumkan sanksinya, kita berikan. Larangan bagi ASN di Undang-Undang Pemilu itu apa saja kita cantumkan sanksinya, kita berikan secara tertulis. Larangan bagi kepala desa perangkat gitu untuk terkait dengan yang ada di Undang-Undang Pemilu pemilihan kita cantumkan, kita berikan tertulis. Yang kedua adalah di forum-forum kami, misalnya kami mengundang ya, atau kami ketika silaturahim koordinasi, kita sampaikan secara lisan. Atau ketika ada kegiatan kampanye atau bukan kampanye, tapi yang berindikasi atau potensi untuk dijadikan kampanye, kita langsung datang ke forum melalui jajaran-jajaran kita begitu, dibantu Panwasam PKD kalau memang mereka sudah terbentuk, kita lakukan pencegahan secara lisan langsung. Iya, jadi mengapa pencegahan kami lisan itu datang langsung gitu ya Pak? Datang langsung itu juga itu formal itu dilindungi dengan atau mendasar pada peraturan Bawaslu. Jadi nanti pengawas kami itu atau kami datang ke sebuah forum untuk mencegah, misalnya forum yang dihadiri oleh tokoh-tokoh partai politik, meskipun bukan kampanye ya, tapi ASN sama kepala desa perangkat hadir, kita ikut hadir, kemudian kita mencegah karena ini sepertinya ini kegiatan potensi adanya pelanggaran ya Pak ya. Kontur misalnya gitu. Jadi setelah itu himbauan lisan kita itu kami tuangkan dalam form A namanya. Form A itu lampiran per Bawaslu. Jadi form A itu menjadi produk hukum kami yang itu legal Jadi meskipun lesan kemudian kita tuangkan dalam form A itu juga menjadi himbauan tertulis jadinya. Ya artinya himbauan yang legal dan formal begitu. Yang ketiga adalah pencegahan secara teknis ketika kami mengundang para stakeholder, para pihak begitu, kita lakukan edukasi di forum. Keempat adalah kita membuat flyer di media sosial, stiker, spanduk macam-macam ini ya, pesan-pesan pengawasan partisipatif atau agar mensukseskan pemilu pemilihan dan tidak terlibat pada pelanggaran begitu, Mbak Putri. Baik Pak. Berarti dari penjelasan Bapak tadi, Bawaslu itu memerlukan banyak kerjasama dengan pihak lain juga ya Pak ya. Betul.
Baik sahabat pemilih, sebelum kita membahas tentang kerjasama Bawaslu dengan pihak lain, marilah kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Halo teman pemilih, tahukah kalian? KPU Kabupaten Kebumen terus berkomitmen menjaga data partai politik tetap akurat dan mutakhir. Caranya, dengan melakukan verifikasi pemutakhiran data partai politik. Berikut, rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2025 tingkat Kabupaten Kebumen. KPU Kabupaten Kebumen melakukan verifikasi kepada 4 partai politik yang mengajukan pemutakhiran melalui aplikasi Sipol, Sistem Informasi Partai Politik. Partai tersebut adalah Partai Nasdem, PKS, PKN, dan Partai Umat. Partai Nasdem melakukan pemutakhiran pada data kepengurusan dan data keanggotaan. PKS melakukan pemutakhiran pada data keanggotaan. PKN melakukan pemutakhiran pada data keanggotaan. Partai Umat melakukan pemutakhiran pada data kepengurusan. Pemutakhiran data partai politik periode semester 2 tahun 2025 dilaksanakan sampai dengan 3 hari kerja sebelum akhir Desember tahun 2025. Bagi partai politik yang melakukan perubahan data dan dokumen, partai politik dapat memperbarui melalui aplikasi Sipol. Kembali lagi bersama saya Putri Alifeni Solihah dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi. Baik sahabat pemilih, tadi kita sudah membahas berbagai hal. Nah Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang peran Bawaslu, tentang strategi Bawaslu dalam melakukan tugasnya. Nah sekarang nih Pak, strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran itu kan tentunya dari dalam internal Bawaslu sendiri. Tetapi juga Bawaslu kan membutuhkan kerjasama dengan pihak eksternal. Dalam hal ini siapa saja Pak pihak yang diajak bekerja sama oleh Bawaslu itu, dan biasanya kerjasamanya itu dalam bentuk apa Pak? Baik Mbak Putri, sebelum ke situ bahwa Bawaslu memiliki prinsip sebetulnya sudah tercantum di Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan ya, bahwa pemilu atau pemilihan itu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Ada peraturan Bawaslu yang mengatur soal pengawasan partisipatif Mbak Putri. Kemudian ada peraturan Bawaslu yang mengatur tentang kerjasama antar lembaga. Jadi dua hal itu Mbak Putri, kami melakukan pengawasan itu juga kalau pengembangan kepada masyarakat atau institusi di masyarakat sipil begitu ya, itu juga diatur dengan berbawaslu. Partisipasi masyarakat itu diantaranya adalah partisipasi, bagaimana mengatur partisipasi perorangan dan secara kelembagaan atau kelompok ya, termasuk pemantau begitu. Jadi diatur, termasuk kami membuka posko aduan pertahapan juga diatur Mbak Putri, karena untuk menerima pengawasan partisipatif atau informasi bahkan pelaporan dari warga masyarakat atau pemilih itu untuk kami tindak lanjuti. Yang kedua, pengawasan partisipatif itu juga bisa secara bersama-sama, bisa melalui institusi ya, seperti kampus, kemudian sekolah, kemudian beberapa kami memiliki mitra pengawasan partisipatif atau desa pengawasan partisipatif, itu juga bisa melaksanakan partisipasinya begitu. Kemudian berkait dengan kerjasama antar lembaga di Perbawaslu 7 tahun 2023 itu ada diatur secara teknis bagaimana kerjasama antar lembaga sampai kepada draft MOU-nya Mbak Putri itu diatur. Ada draftnya ya, yang mengatur soal kerjasama secara kelembagaan, baik itu lembaga masyarakat sipil maupun lembaga pemerintah daerah sudah diatur begitu. Jadi kami melaksanakan atau Bawaslu melaksanakan upaya pencegahan pengawasan itu dengan melibatkan warga masyarakat dan dengan melibatkan institusi-institusi lainnya di pemerintah daerah maupun di masyarakat. Kenapa begitu pertanyaannya? Karena pemilu pemilihan
itu kan apa istilahnya ya, lakon utamanya apa istilahnya ya, yang paling Aktor utama. aktor utama itu kan masyarakat ya, Iya. sebagai pemilik daulat. Wah ini ngeri ya, pemilik daulat itu ada dalam Undang-Undang Dasar ya 45. Iya, Jadi betul. masyarakat kita dalam sistem demokrasi itu ya pemilik daulat. Oleh sebab itu pemilik daulat itu meskipun dalam sistem kepemerintahan kita keterwakilan ya, itu tetap boleh mengawasi seluruh jalannya pemerintahan atau jalannya proses demokrasi, apalagi soal pemilu dan pemilihan atau pilkada, Mbak Putri. Otomatis masyarakat berhak secara perorangan itu mengawasi jalannya pemilu dan pilkada. Nah, secara kelembagaan ya di luar pemantau ya, kalau pemantau kan sudah jelas ya. Meskipun kalau pemilu dan pilkada itu, kalau pemilu daftar pemantau akreditasinya itu di Bawaslu, kalau pemilihan kan di KPU ya. Tapi kami tetap secara kelembagaan itu berkoordinasi. Substansi yang dilakukan pemantau kan juga pengawasan ya, pengawasan partisipatif begitu. Artinya mereka itu sama kedudukannya dengan peserta, kemudian warga negara yang sudah memiliki hak pilih untuk melapor. Pemantau juga boleh untuk melapor. Nah, pihak yang melapor ke Bawaslu itulah yang kemudian bisa disebut sebagai partisipasi pengawasan, Mbak Putri. Baik, Pak. Begitu. Kalau untuk lembaga yang paling intens kerjasama dengan Bawaslu itu apa, Pak? Ya, Bawaslu lembaga memiliki pemerintah, program, ya, terutama Bawaslu sih memiliki program pendidikan pengawas partisipatif begitu ya. Ini sistemnya pendaftaran dari tahun 2019 sampai kemarin terakhir tahun 2025 masih ada ya. Program pendidikan pengawas partisipatif. Jadi itu semacam pelatihan begitu, tapi outputnya mereka itu sampai hari ini sudah membentuk sebuah alumni pendidikan pengawas partisipatif Bawaslu menjadi nama lembaga begitu. Di Kebumen ada namanya Perisai Demokrasi Bangsa, Mbak Putri. Jadi itu mitra utama kami dalam kegiatan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan ini yang saat ini sedang berlangsung triwulan ketiga, juga mereka membantu kami di uji petik ya soal data pemilih berkelanjutan. Banyak tentunya lembaga-lembaga yang secara intens, terutama ketika pemilu, Mbak Putri. Kalau Perisai Demokrasi Bangsa ketika pemilu dan non tahapan. Jadi tidak ada tahapan pemilu aja tetap mereka aktif ya. Kalau saat pemilu kan hampir seluruh stakeholder ya, banyak sekali itu kita dibantu, terutama teman-teman pemerintah desa, kemudian teman-teman Satpol PP, Pak, apakah intens untuk pengawasan pelanggaran? Betul, kampanye. Dia melekat betul ya, Mbak, dengan teman-teman Satpol PP, kemudian Polres begitu ya. Itu melekat betul karena teman-teman Satpol PP memiliki perda atau perbub ya untuk menertibkan atau mengawasi serta eksekutor ya. Betul. Soal reklame dan sebagainya, Mbak Putri. Jadi kalau Satpol PP otomatis, Mbak Putri, termasuk kejaksaan kepolisian kan dalam gabung itu juga selama tahapan ya ada. Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, kalau untuk partisipasi masyarakat tadi Perisai Demokrasi Perisai Demokrasi Bangsa. Itu untuk rekrutmennya sebelum tahapan atau ketika tahapan, Pak? Sebelum tahapan, Mbak Putri. Sebelum tahapan. Jadi prinsipnya begini, Bawaslu. Pemilu dan pilkada itu kan hajat 5 tahunan ya. Iya. Tapi Bawaslu sampai saat ini berpendapat bahwa jangan sampai pemilu dan pilkada itu seperti momentum dadakan, Mbak Putri. Jadi bahasa kasarnya apa ya? Pasar dadakan ya. Artinya tidak ada persiapan yang matang. Nah, urgensinya Bawaslu melakukan sosialisasi, edukasi, pendidikan pengawas partisipatif sebelum tahapan pemilu itu semacam menyiapkan dari sisi perwakilan masyarakat atau dari sisi pemilih begitu ya, untuk aktif bersama Bawaslu itu mengawasi ya. Jadi ada persiapan, Mbak Putri. Begitu juga dengan teman-teman partai politik ya. Sebelum tahapan pun kita memberikan surat pencegahan, koordinasi, kita undang disosialisasi dan sebagainya, Mbak Putri. Jadi nih untuk yang tadi Perisai Demokrasi Bangsa dia aktif mengawasi seperti mengawasi pendataan pemilih sekarang ini. Dan juga ini, Pak, kalau untuk isu-isu seperti politik uang itu, nah itu apakah
Bawaslu bersama Perisai Demokrasi Bangsa itu aktif untuk mengedukasi masyarakat atau seperti apa Pak tentang bahayanya politik uang ini? Ya, Perisai Demokrasi Bangsa kan baru terbentuk kemarin Mbak. Jadi pasca pilkada atau pemilihan 2024 di awal 2025 gitu, setelah selesai pendidikan pengawas partisipatif Bawaslu kemudian berkumpul terbitlah itu. Ini serentak se-Jawa Tengah Mbak. Jadi masing-masing kabupaten kota ada alumninya gitu membentuk. Tapi secara personal mereka kan sebetulnya gabungan dari tahun 2020 Mbak. Sejak tahun 2020, 2021, 2022, 2023 berkumpul menjadi satu begitu. Di pemilu kemarin mereka tergabung dalam nama pengawas siber atau relawan siber Mbak. Sama. Apakah mereka boleh menjadi ini Pak badan ad hoc-nya Bawaslu? Ya boleh saja. Setiap orang ya yang mendaftar ya. Jadi bukan otomatis, tetap mereka melalui pendaftaran yang terbuka gitu. Jadi pendidikan kami sebetulnya ke arah kesadaran politik yang tinggi loh. Jadi mereka setelah dididik oleh Bawaslu mau jadi apa ya terserah begitu ya. Salah satunya itu berkumpul menjadi komunitas pengawas partisipatif dalam nama Perisai Demokrasi Bangsa. Nah, soal pengetahuan, skill, penanganan pelanggaran di Bawaslu dalam pelatihan ya kami transformasikan semua Mbak. Melalui Bawaslu Provinsi dan dibantu Bawaslu Kabupaten kami transformasikan. Nah, memang sampai saat ini itu masih di pengawasan partisipasinya soal kampanye, hari tenang dan hari pemungutan Mbak. Jadi belum seperti Bawaslu ya dari awal atau semua tahapan gitu. Saya kira ke depan juga semoga saja lebih baik bisa di pengawasan partisipatifnya ya seluruh tahapan itu. Nah, ya, baik Pak. Ya Pak, selain politik uang itu kan ada juga tantangan lain nih seperti hoax, fitnah sampai disinformasi yang sering mempengaruhi opini publik. Nah, bagaimana sih Bawaslu menghadapi tantangan ini Pak? Ya, tadi ada yang kurang Mbak Putri soal politik uang gitu ya. Karena politik uang itu Bawaslu sering diposisikan sebagai pihak yang salah gitu ya Mbak Putri ya. Politik uang itu ada istilah pemberi, kalau memang ada ya istilahnya, ada istilah pemberi, ada istilah penerima gitu. Soal pencegahan politik uang ya kami terutama di teman-teman peserta atau partai politik atau tim kampanye ya untuk tidak melakukan politik uang atau pembelian suara di semua tahapan kampanye, tahapan hari tenang dan tahapan hari pemungutan ya kan dilarang gitu. Di teman-teman partai politik kita kasih himbauan tertulis dan secara langsung begitu ya. Kemudian yang kedua soal apa tadi Mbak yang hoax. Yang hoax itu juga pada prinsipnya itu adalah tantangan bersama. Tantangan bersama. Jadi bukan hanya tantangannya Bawaslu gitu melakukan edukasi dan sebagainya begitu, tetapi tantangan besar. Namun demikian karena Bawaslu juga mengawasi non tahapan, tadi konsep awal juga Bawaslu seperti tempat sampah di mana untuk tempat mengadu gitu ya kalau ada terjadi hoax itu, dugaan fitnah, ujaran kebencian, politisasi sara di media sosial juga mengadunya pada Bawaslu. Padahal ya bukan persoalan Bawaslu. Namun demikian kan misalnya di Undang-Undang ITE gitu ya, kan mengatur juga ya soal hoax, soal politisasi sara, hasut, ujaran kebencian dan sebagainya. Di Undang-Undang KUHP juga ada larangan dan sanksi itu ya. Namun di pemilu kan menjadi semuanya seolah menjadi urusannya Bawaslu. Namun demikian kami tetap melakukan upaya-upaya pencegahan Mbak Putri. Jadi seperti flyer, talkshow di media sosial begitu. Pesan-pesan untuk masyarakat pengguna media sosial menggunakan media sosial secara bijak. Ya, jadi jangan terlibat atau produksi berita hoax, konten hoax atau jangan kalau mau nge-share, kalau mau komentar ya betul-betul di-sharing, dipastikan bahwa itu adalah dari sumber yang dapat dipercaya Mbak Putri. Jadi paling tidak itu karena sulit ya ukurannya gitu ya, karena itu pengguna Mbak Putri tahu sendiri toh seolah-olah semua memiliki hak gitu ya untuk bicara di media sosial, tapi nggak tahu ya untuk komentar, untuk share bahwa itu adalah konten-konten di hoax, tapi tetap di share begitu. Jadi
kami ya sebatas untuk mengkampanyekan, mengajak mereka untuk menggunakan media sosial secara bijak, bahwa diantaranya adalah untuk pengguna media sosial itu ada aturan yang tidak terpengaruh dengan ekstensifikasi. Paham ya Mbak Putri ya? Bagaimana? Jadi misalnya fitnah atau hoax itu kan sudah ada aturan yang melarangnya ya. Di apa namanya, misalnya di undang-undang KUHP ya, pidana ya, atau undang-undang ITE misalnya. Itu kan berlaku berlaku utama itu, berlaku pertama itu untuk semuanya. Tapi kemudian ada ekstensifikasi di media sosial. Itu juga tetap berlaku ya. Untuk semua orang, semua pengguna tetap berlaku. Jadi sama aturannya, sehingga kami perlu mengingatkan, mengajak mereka akan menggunakan media sosial secara bijak. Ingat, ada aturan yang mengatur kita bersosialisasi di media sosial. Betul, begitu Pak. Mbak Putri. Iya, baik Pak. Nah, kalau untuk pemilu dan pemilihan tahun 2024 kemarin, ini kira-kira tantangan terbesar bagi Bawaslu itu apa Pak? Sulit ini Mbak Putri, tantangannya banyak ya, cukup banyak ya. Misalnya kalau dibanding pemilu dan pemilihan sebelumnya, apa ya Pak? Ada cukup yang menonjol ya, kemarin di pemilihan terakhir aja yang saya masih ingat Mbak Putri. Di pemilihan terakhir itu ada 25 temuan dan laporan dari masyarakat dugaan pelanggaran. 25 laporan dugaan pelanggaran kami proses dari semua paslon Pak. Masyarakat bukan umum. Dari semua paslon, ini macam-macam, ada netralitas Kades, ada netralitas ASN, ada dugaan politik uang dan sebagainya, macam-macam ya. Tapi maksud saya itu masuk ke dalam masa kampanye. Masa kampanye kan cuma 60 hari kemarin ya. Sedangkan kami itu menerima 25 laporan kali, masing-masing laporan kan 5 hari. Untuk penanganannya. Iya, untuk penanganannya kali gitu ya. Jadi ini memang kemarin itu nggak bisa tidur ya, di kantor terus gitu. Padahal ada tugas lain ya, tugas pengawasan tahapan, tugas kampanye, ada rapat koordinasi, ada BIMTEK Panwasam, ada PKD dan ada koordinasi. Wah, macam-macam sekali. Itu tantangannya luar biasa Mbak Putri. Harus sehat gitu ya, nggak boleh sakit begitu. Itu baru satu persoalan Mbak Putri. Baru satu persoalan atau tantangan lah ya, tantangan yang memang harus dihadapi. Tantangan yang lain macam-macam Mbak Putri, ini soal di media sosial itu ya, soal ekstensifikasi. Orang atau pengguna itu berhak untuk bicara secara bebas di sana ya. Kita tidak bisa mengontrol itu. Yang bisa mengontrol kita di media sosial misalnya itu kan tim-tim akun yang terdaftar di KPU ya. Betul. Sebagai yang bisa kita tindak. Akun-akun perorangan yang tidak terdaftar di KPU itu ya kita tetap kaji, kita cari buktinya misalnya screenshot, ya kita teruskan misalnya ke kepolisian atau ke Kominfo, tergantung apa namanya masalah dan kontennya. Ada yang kita teruskan ke platform ya, misalnya ke Meta begitu atau FB gitu, ke standar komunitas. Itu ya kita kalau memang kajian kita ini dugaan hoax ini, nah kita melalui standar komunitas itu, dan juga kita laporan ke Bawaslu RI, kajian screenshotnya agar Bawaslu RI juga mengkaji secara cepat untuk diteruskan. Oh ini ke Kominfo, ini ke FB, ini ke TikTok, ini ke IG, ini yang langsung ke Mabes Polri misalnya, di sibernya misalnya. Gitu Mbak Putri. Jadi tantangannya sih kalau saya ditanya terberat ya di tahapan kampanye. Terlalu banyak ini Mbak Putri, tapi harus kita hadapi gitu. Iya, baik Pak. Nah terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Kebumen, terutama untuk pemilih muda, agar ikut berperan aktif dalam menjaga pemilu yang itu berjurdil Pak? Ya, menarik sekali ini. Kami berprinsip bahwa pemilih muda ini adalah harapan kita semua ya, harapan bangsa dan sebagainya gitu. Oleh sebab itu patuhi ya, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi sampaikan kepada orang lain aturan-aturan yang mengatur di dalam pemilu maupun di dalam bermedia sosial gitu. Jadi karena apa? Karena pemilu dan pilkada ini ada aturan yang mengikat masing-masing Mbak Putri. Ada aturan yang mengikat pemilih, ada aturan yang mengikat peserta, ada aturan yang mengikat apa namanya pejabat ASN, ada aturan yang mengikat penyelenggara.
Jadi kalau semuanya patuh terhadap aturan yang mengikat masing-masing, insya Allah pemilu pilkada itu berjalan secara demokratis karena semua berupaya mentaati peraturan yang mengikat masing-masing. Baik, Begitu Pak. Mbak Putri. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak Badru sudah hadir di Sama-sama, podcast Mbak Putri. ini. Semoga ilmu yang disampaikan, informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya ya Amin. Pak. Amin. Untuk sahabat pemilih, terima kasih sudah menyimak acara ini. Jangan lupa nantikan podcast orasi selanjutnya, tentu dengan topik dan obrolan yang tidak kalah menarik. Podcast orasi, obrolan asyik seputar demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.